Dan apalagi saya mengharap di bulan kemenangan, di hari kemenangan nanti ada perdamaian lah antara dua saudara. Jadi saya hari ini cukup shock bahwa ya seperti itu, bahwa kakak saya tetap ingin membungakan berkali-kali hutang biaya ayah. Seumur hidup cuma satu yang melaporkan pidana dan mau masukin saya ke penjara. Saya 58 tahun tidak pernah. Itu kelewatan namanya. Jadi apalagi dia tahu 20 tahun saya bantu banyak keluarga di Indonesia. Itu fakta-fakta yang tidak bisa dibantah sama sekali. Dan dia tahu itu dan dia tetap melaporkan pidana mau masukin saya di penjara. Itulah dia. Jadi ini benar-benar kelewatan dan saya sakit hati. Tadi yang disampaikan bahwa beliau merasa tidak terima dilaporkan. Saya sudah sampaikan dengan sangat clear. Laporan polisi itu adalah laporan sengketa antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Pada saat kita membuat laporan, polisi bisa sebagai penengah. Polisi mengedepankan yang namanya restoratif justice. Ini bukan korupsi, ini bukan drugs, ini bukan kejahatan pidana murni. Ini sengketa di masyarakat yang akan didamaikan. Terbukti, memang kami didamaikan. Itu bukan mau memenjarakan orang, gitu loh. Jadi di situ untuk pada saat Tamara harus menandatangani hutang tahun 2020 senilai 1 miliar dengan jaminan hotel. Tahun 2001 saja dibungakan seperti ini, apa kabarnya kalau Tamara tanda tangan lagi hutang 1 miliar? Jadi artinya apa? Alasan sakit hati itu tidak relevan. Kalau kita pada saat kita tidak lagi tahu harus berbuat apa antara satu warga negara dengan warga negara lain, ya kita bertanya sama negara. Bertanya sama negara kan melalui aparat negara, begitu. Komunikasi ya, kakak saya mengutarakan gitu loh, bahwa yang saya paham ya, saya kan ini bukan orang hukum, yang saya paham ya pokoknya dia ingin hutang ayah ini saya tanggap ya, karena saya bukan orang hukum, ya dibungakan, bahwa hutang ayah ini adalah hutang kamu, bukan hutang ayah lagi, dibungakan. Jadi saya seperti yang saya tadi bilang, saya kurang paham sebenarnya, tapi mari saya mendekatkan diri lagi gitulah, karena kan berhubung saya juga manusia gitu loh, dan ini kan bulan suci ya, jadi saya juga ya mungkin Johan nanti bisa kasih penjelasan juga kepada saya. Ya. Saya nggak ngerti soalnya. Apakah setelah di luar pengadilan ini ada rencana untuk mediasi secara keluargaan gitu? Oh ya, jadi gini, disepakati oleh mediator tadi, kami sudah tanda tangan bahwa mediasi ini gagal. Tapi hukum acara perdata mengatakan selama pengadilan hakim belum memutuskan suatu perkara, masih bisa dilakukan perdamaian. Jadi kita masuk saja ke dalam materi perkara, setelah itu akan dimulai sidang. Di dalam perjalanannya apabila masing-masing pihak merasa ada upaya untuk berbicara, nanti mungkin kami para kuasa hukum bisa duduk, kuasa hukum penggugat dan kami. Gitu. Tapi sekali lagi, mungkin kurang lebih sekitar 4 kali lipat dibungakan dari nilai pokok kewajiban bayar rumah sakit ayah. Itu buat kami itu di luar akal sehat gitu. Karena ini punya ayah, bukan hutang pribadi. Ya. Dan mungkin tadi pas ketemu ada kan rasa ini kan saudara sampai harus kayak mungkin kan tanggapan antara saudara ada tidak seperti itu yang masih Ya kembali lagi ya, saya kan ini manusia ya, tentu saya berharap dan saya mendoakan yang terbaik untuk kakak saya. Dan apalagi saya mengharap di bulan kemenangan, di hari kemenangan nanti ada perdamaian lah antara dua saudara. Jadi saya hari ini cukup shock bahwa ya seperti itu, bahwa kakak saya tetap ingin membungakan berkali-kali hutang biaya ayah. Itu yang ya bagaimana ya, tetapi saya tetap akan berdoa, insya Allah Allah membukakan pintu hati kakak saya untuk bisa silaturahmi lah sebaiknya gitu loh, cari keperdamaian, jalan keluar gitu. Lalu selanjutnya gimana Bang Amin?
Ya, kita akan masuk ke sidang, ya ke persidangan. Nanti kita lihat tanggal berapa, nanti mungkin akan kita informasikan. Tanggalnya belum ditentukan, tapi mungkin habis lebaran ya. Tadi mah kalau sebenarnya dibayarkan atau gimana Mas? Sorry? Yang 800 juta. Yang 800 apakah sudah dibayarkan atau sudah? Oh, yang 800 jutanya ya dimintanya 4 miliar, kurang lebih hampir 4 kali lipat ya gitu loh. Jadi ya Tamara tidak menyanggupi gitu. Bagaimana masa punya bapak, rumah sakit bapak mesti dibungakan 4 kali. Karena menurut penggugat yang itu bukan lagi hutang rumah sakit bapak, tapi sudah melekat kepada Tamara pribadi. Oke, itu hanya cara berpikir yang tidak sama aja.